Waktu tidak pernah bohong. Ada satu hal yang selalu kita remehkan, padahal tanpa sadar, itu yang perlahan menghabisi kita. Waktu. Lucunya manusia itu gini, hal paling penting justru hal yang paling sering dilecehkan. Hal paling menentukan hidup justru hal yang sering diperlakukan kayak barang sisa. Kita bisa takut miskin, takut gagal, takut ditinggal, takut sendirian. Tapi kita jarang takut sama hal yang paling berbahaya. Detik yang hilang. Karena waktu itu nggak terlihat, nggak berbunyi, nggak menggigit, nggak menampar. Dia cuma lewat, diam, sederhana, tapi mematikan. Waktu itu seperti racun yang rasanya manis di awal. Slow, lembut, nggak kerasa. Tapi efeknya numpuk, sampai lo baru sadar ketika semuanya sudah telat. Dan di titik itu, nggak ada yang bisa lo lakuin selain menerima bahwa lo dulu terlalu santai. Manusia itu hebat bikin alasan. Alasan adalah hobi kita. Kemarin aku capek, besok aja mulai. Nanti kalau mood sudah bagus. Sekarang lagi nggak stabil mental. Semua alasan itu indah, enak diucap, ngasih kenyamanan palsu, dan bikin lo merasa nggak salah. Seolah semua bisa ditunda tanpa konsekuensi. Padahal waktu tetap jalan bahkan ketika lo menyerah. Dan lo tahu apa? Waktu tidak peduli. Waktu nggak datang buat ngurus hidup lo. Waktu nggak peduli kalau lo terpuruk. Waktu nggak kasih keringanan kalau lo malas. Waktu nggak sayang sama lo. Karena waktu itu bukan temen. Dia cuma bergerak. Dan ada fakta yang lebih kejam lagi. Waktu adalah satu-satunya hal yang terus bergerak meski hidup lo berhenti. Lo bisa bengong, waktu jalan. Lo bisa overthinking, waktu jalan. Lo bisa depresi, waktu jalan. Lo bisa takut memulai, waktu jalan. Lo bisa stuck, waktu tetap jalan. Waktu tidak pernah menoleh ke belakang buat ngecek keadaan lo. Dia tidak peduli apakah lo siap atau tidak. Dia tidak peduli apakah lo lagi hancur atau lagi senang. Setiap detik punya sifat yang sama. Dia datang, dia lewat, dia hilang. Tidak ada revisi, tidak ada replay, tidak ada slot kedua, tidak ada ulang dari awal. Waktu itu mutlak, paling mutlak dari semua hal di hidup ini. Dan bagian paling menyakitkan tentang waktu adalah ini. Waktu itu adil. Kejam? Iya, tapi adil. Setiap orang diberi 24 jam yang sama. Yang beda cuma siapa yang menggunakannya, siapa yang membuangnya, dan siapa yang membohongi dirinya sendiri tentang bagaimana dia menggunakannya. Masalahnya, banyak orang gak sadar bahwa mereka sedang membangun bukti hidup mereka sendiri. Setiap hari, waktu itu kayak CCTV, dia rekam semuanya. Lu gak sadar, lu gak denger, lu gak lihat, tapi dia rekam. Pagi lo direkam, malas lo direkam, ketakutan lo direkam, ambisi lo direkam, rencana yang gak jadi apa-apa direkam. Tiap hari, waktu cuma diem, tapi dia simpan semuanya, semua. Dan suatu hari nanti, waktu akan muterin rekaman hidup lo, tanpa efek, tanpa filter, tanpa musik sedih biar dramatis, tanpa editing untuk memperbaiki citra. Dia cuma muter rekaman apa adanya, rekaman hidup lo. Dan itu adalah hari yang bikin orang paling kuat sekalipun gemetar. Karena di hari itu, lo sadar, yang menghancurkan hidup lo bukan orang lain, tapi keputusan lo sendiri, yang lo gabung jadi kebiasaan buruk, yang lo ulang bertahun-tahun, karena lo pikir waktu itu panjang. Padahal tidak, waktu gak pernah bohong, tapi kita bohong. Setiap hari, lo bilang besok mulai, tapi besok lo ulang benerin mood. Lo bilang, aku butuh waktu, padahal lo cuma butuh keberanian. Lo bilang, aku belum siap, padahal kesiapan itu dibentuk, bukan ditunggu. Lo bilang, aku masih punya banyak waktu, padahal lo bahkan gak tahu apakah lo bisa bangun besok. Kita membohongi diri sendiri dengan cara paling elegan, paling halus, paling mematikan. Manusia itu bisa nguasain banyak hal, tapi satu hal yang jarang bisa dikuasai, dirinya sendiri.
Kita hidup dalam dunia yang ngajarin satu hal berbahaya. Santai aja, tenang, kamu masih muda. Itu kalimat manis yang membius, pembiusan yang terasa nyaman. Sampai obatnya hilang, dan lu lihat hidup lu tidak ada perubahan berarti. Waktu akan nunjukin satu hal yang lebih jujur dari suara hati lu sendiri. Hasil itulah yang tidak bisa dibohongi. Waktu adalah cermin yang tidak pernah retak. Lo bisa hancur, lo bisa bohong, lo bisa manipulasi orang lain. Tapi waktu tetap memantulkan siapa diri lo yang sebenarnya. Orang lain boleh percaya sama pencitraan lo. Orang lain boleh terkecoh sama gaya lo. Orang lain boleh lihat lo hebat karena editing konten, caption bijak, kata-kata sok dewasa. Tapi waktu cuma lihat satu hal, apa yang lo kerjain saat semua orang gak lihat. Dan di situ gak ada tempat buat bohong. Jika lo malas, waktu akan tahu. Jika lo menunda, waktu akan tahu. Jika lo disiplin, waktu akan tahu. Jika lo ngoyo, waktu akan tahu. Waktu selalu tahu. Dan suatu hari, waktu akan ngumumin siapa lo sesungguhnya kepada dunia. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat hidup lo. Tidak ada yang lebih memalukan daripada melihat hidup sendiri dan sadar bahwa lo tidak menjadi apa-apa. Bukan karena takdir, tapi karena pilihan kecil yang lo anggap tidak penting. Dan puncaknya adalah, waktu tidak akan memaksa lo bergerak. Dia cuma akan nunjukin apa akibatnya. Kalau lo tidak bergerak, itu yang bikin waktu terasa kejam. Dia nggak mengintervensi, dia nggak ambil keputusan buat lo. Dia cuma biarkan lo menjalani semua konsekuensi pilihan lo. Dan manusia paling takut pada satu hal, konsekuensi. Karena konsekuensi itu tidak bisa dihapus, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dibengkokkan. Itu murni akumulasi tindakan. Tindakan lo, pilihan lo, kebiasaan lo. Dan waktu cuma jadi hakimnya. Hakim yang tidak bisa disuap. Hakim yang tidak bisa dipengaruhi. Hakim yang tidak bisa dirayu. Hakim yang paling adil sekaligus paling dingin. Dan ketika waktunya tiba, lo akan mengerti satu hal yang harusnya lo ngerti dari dulu. Waktu tidak pernah bohong. Kitalah yang terlalu lama hidup dalam kebohongan. Diri yang kau sembunyikan. Ada dua versi diri setiap manusia. Yang pertama, versi yang lo tunjukkan ke dunia, yang lo upload ke sosial media, yang lo ceritain ke temen, yang lo banggakan di caption panjang, yang lo post biar kelihatan dewasa, produktif, dan udah ngerti hidup. Versi ini rapi, wangi, dipikirin, dikurasi, dipilih, dirapikan. Versi yang membuat orang lain bilang, wah kamu keren, wah kamu hebat, wah kamu beda dari yang lain. Padahal itu bukan lo. Itu cuma topeng yang sudah lo pakai begitu lama, sampai lo mulai percaya itu beneran wajah lo sendiri. Dan manusia paling berbahaya adalah manusia yang tertipu oleh citranya sendiri. Lalu ada versi kedua, versi yang lo benci tapi lo pelihara. Versi yang lo sembunyikan tapi nggak pernah lo beresin. Versi yang lo takut hadapi tapi lo pura-pura tidak ada. Versi ini berantakan, gelap, malas, penuh alasan, penuh penundaan, penuh kebiasaan buruk yang lo bilang, nanti ku benerin, tapi nggak pernah beneran lo benerin. Ini versi yang muncul ketika pintu kamar ditutup, ketika layar HP mati, ketika semua orang sudah tidur, ketika dunia nggak lagi ngeliatin lo. Inilah lo yang asli. Lo yang takut gagal sampai memilih tidak mulai. Lo yang ingin dihargai tapi nggak mau kerja keras. Lo yang pengen hidup berubah tapi bangun telat tiap hari. Lo yang sok kuat di luar tapi rapuh di dalam. Lo yang banyak ngomong tapi sedikit gerak. Lo yang sering baca quotes tapi jarang eksekusi. Lo yang haus validasi tapi malas jadi manusia yang layak divalidasikan. Ini versi diri yang lo sendiri jijik ngelihatnya. Tapi ini versi yang menentukan hidup lo. Diri yang lo sembunyikan itu bukan sampah. Dia adalah bukti bahwa lo masih punya banyak PR.
Bukti bahwa lo belum dewasa seperti yang lo pamerkan. Bukti bahwa lo belum sekuat yang lo ucapkan. Bukti bahwa lo masih kalah sama diri sendiri. Lo bisa bohongi dunia. Lo bisa main peran. Lo bisa bikin image. Lo bisa bikin citra. Lo bisa bikin konten sok bijak. Lo bisa jadi komentator hidup orang lain. Lo bisa jadi pengamat yang paling cerewet. Tapi lo nggak bisa bohongi diri sendiri. Setiap malam sebelum tidur, ada satu suara kecil di dalam diri lo yang bilang, aku sebenarnya bisa lebih dari ini. Aku sebenarnya tahu salahku apa. Aku sebenarnya tahu harusnya aku berubah. Tapi suara itu pelan, halus, tidak memaksa, tidak mengancam, tidak mendorong. Karena suara itu tahu, lo nggak butuh dijewer, lo butuh disadarkan. Masalahnya, kebanyakan orang justru paling takut mendengar suara itu. Karena suara itu jujur, terlalu telanjang, terlalu tidak pakai basa-basi, terlalu mirip kenyataan yang selama ini lo hindari. Yang bikin hidup kita gagal bukan kurangnya kesempatan, tapi karena kita terlalu sibuk memoles versi palsu daripada memperbaiki versi yang asli. Lo sibuk nunjukin ke dunia bahwa lo berkembang, padahal lo bahkan gak bergerak. Lo sibuk cari pujian, padahal lo tahu hidup lo kosong. Lo sibuk bikin orang percaya lo kuat, padahal tiap malam lo ketakutan sama masa depan lo sendiri. Lo sibuk jadi aktor, padahal hidup ini butuh pekerja, bukan pemain peran. Orang kuat itu bukan yang terlihat kuat di luar. Orang kuat itu yang punya keberanian buat ngadepin dirinya sendiri. Keberanian buat ngaku, iya aku takut gagal. Iya aku kurang disiplin. Iya aku menyia-nyiakan waktu. Iya aku banyak alasan. Iya aku yang salah. Itu sulit. Itu menyakitkan. Itu brutal. Itu bikin ego lo ingin kabur. Tapi itu satu-satunya jalan buat hidup lo berubah. Karena hidup baru dimulai ketika lo berani berdiri di depan versi diri lo yang paling busuk dan bilang, aku muak jadi kamu. Sekarang aku berubah. Itu momen paling penting dalam hidup seorang manusia. Momen ketika dia berhenti lari dari dirinya sendiri. Dan dari situ, lo mulai bangun fondasi baru. Lo mulai pelan-pelan bentuk diri lo yang lo butuhkan, bukan diri yang ingin lo pamerkan. Jika lo mau hidup berubah, pada akhirnya hidup itu nggak peduli sama citra yang lo bangun. Hidup cuma peduli satu hal, siapa lo ketika nggak ada yang lihat. Lo bisa pura-pura sibuk, pura-pura kuat, pura-pura produktif, pura-pura bahagia. Tapi hidup selalu ngasih hasil sesuai versi diri lo yang asli, bukan versi yang lo pamerkan. Kalau lo mau hidup berubah, lo nggak butuh motivasi panjang. Lo cuma butuh satu hal, kejujuran brutal ke diri sendiri. Ngakuin salah itu bukan jatuh, itu langkah pertama buat naik. Ngakuin lo lemah bukan aib, itu pintu buat lo jadi kuat. Semua orang bisa pura-pura hebat, tapi cuma sedikit yang cukup berani buat mulai dari nol. Gak ada perubahan tanpa luka, gak ada perkembangan tanpa rasa malu, gak ada kedewasaan tanpa mengaku bahwa selama ini lo salah jalan. Dan kalau hari ini ada bagian dari diri lo yang tersindir, yang keganggu, yang gak nyaman, itu bukan kebetulan. Itu tanda hidup lagi ngetuk pintu lo. Pertanyaannya cuma satu, lo mau buka pintunya atau lo mau pura-pura tidur lagi? Camkan ini.